Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini firman Tuhan yang kita mau renungkan eh, ini judulnya adalah memiliki respon yang benar ya. Nah, ini kebetulan nih eh, bacaan Abah saya ada di 1 Samuel. Jadi saya buat ini menjadi renungan kita ya. Nah, ini bacaan kita adalah 1 Samuel 5 ayat 1-5. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Nah, orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi dengan kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting kambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya firman Tuhan ini kalau kita baca dalam satu pasal ini kita melihat, nah ini sejarah bagaimana orang Filistin mengalahkan orang Israel dan tabut Tuhan diambilnya. Nah, tadi yang kita baca, tabut Tuhan mereka bawa ke kuil Dagon, jadi tempat penyembahan berhala mereka. Nah, lalu ya dengan bangga mungkin mereka berkata, wah ini kita preteli orang Israel, tabut Tuhannya kita curi, nah kita taruh di kuil. Karena mereka tidak memiliki respon yang benar, tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah kita ini, Allah Israel. Ya, nah jadi saya pikir ini penting sekali untuk kita boleh belajar merenungkannya supaya kita memiliki respon yang benar terhadap Allah kita, Allah yang luar biasa ya. Nah, apa yang mereka alami menjadi satu perenungan, peringatan bahwa Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, tidak boleh disejajarkan, tidak disandingkan dengan Allah-Allah lain. Ya. Nah, ada 3 hal yang saya catat, saudaraku, menjadi perenungan buat kita dari cerita ini ya. Karena akhirnya orang Filistin mengalami kesusahan yang sangat karena pencurian tabut Allah ini dan salah menempatkannya ya. Nah, yang pertama adalah ya jangan tempatkan Tuhan sejajar dengan berhala. Ya. Nah, orang Filistin meletakkan tabut Tuhan itu di samping Dagon, seolah-olah sejajar atau tambahan kekuatan rohani supaya makin mantap, makin jos gitu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Pagi harinya Dagon itu jatuh terkelungkup katanya, bahkan menyembah ya kepada tabut Tuhan. Ya, bukan berdiri di hadapan Allah. Ya, dia nggak bisa berdiri di sana ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari sini? Nah, mungkin hari-hari ini ya berhala orang ya bukanlah satu seperti berhala Dagon, tetapi ya berupa hal-hal yang diandalkan selain Tuhan. Apa itu? Uang, prestasi, status, bahkan tidak jarang kalau dia mengerjakan sesuatu,
itu menjadi berhala buat dia. Ya, ya, pelayanan pun bisa menjadi berhala, saudaraku. Ya, kalau dia salah, dia mengandalkannya. Ya, nah, orang Filistin ini menganggap tabut Tuhan itu sejajar dengan itu. Nah, jadi dia uang iya, tapi dia mau juga tetap ya seperti percaya pada Yesus, dia buat sejajar gitu. Nah, kalau itu yang dilakukan sama seperti Filistin ini, saudaraku, maka ya kalau itu yang dilakukan, maka ya Tuhan akan meruntuhkan semuanya karena hanya Tuhan yang layak disembah karena Tuhan memiliki roh, dia adalah roh yang cemburu, ya. Ya, Yesaya 45 ayat 5 katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Kalau kita baca ulangan misalnya, hanya Tuhan Allah yang harus disembah dan ditakuti. Karena ya kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, jadi miliki respon yang benar. Tinggikanlah Tuhan kita. Harusnya ya ketika mereka berhasil merebut tabut Tuhan, ya mereka mendapatkan tabut Tuhan, maka responnya harusnya mengganti ya penyembahan berhala mereka dengan menyembah tabut Tuhan. Begitulah harusnya kita mengganti semua yang menjadi berhala-berhala menjadi yang utama, ya kita ganti dengan mengandalkan Tuhan. Orang Filistin sudah tahu betapa Allahnya orang Israel luar biasa membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, mereka tahu bagaimana mereka memasuki tanah Kanaan, bagaimana mereka merubuhkan tembok Yeriko, bagaimana mereka menyeberang ya laut Teberau, bagaimana mereka menyeberang Sungai Yordan. Mestinya itu membuat mereka takut akan Tuhan. Dan ketika mereka memiliki Tuhan, memiliki tabut Tuhan, harusnya menyembahnya dan bukan menyandingkannya, membuat seolah-olah ya itu sama. Nah, yang kedua adalah sudah jatuh dagonnya, mereka dirikan lagi, sandingkan lagi, seolah-olah mereka membela, ya. Jadi orang Filistin berusaha mendirikan dan menempatkan kembali Dagon yang jatuh. Tentu, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dagon bukan hanya jatuh, tetapi juga kalah dan dihancurkan. Itu sebabnya kepala dan tangannya terpelanting, katanya, terpisah dari badannya. Nah, ini bukan hanya simbol penghinaan, ya, penghinaan oleh Allah kita terhadap berhalanya. Dalam budaya kuno, memenggal kepala dan tangan berarti satu kekalahan total dalam perang. Ya, Daud ketika mengalahkan Goliat, dia memenggal kepalanya untuk menunjukkan saya pemenang. Gitu. Daud adalah pemenang dan Tuhan kita memang adalah pemenang. Berhala tidak ada apa-apanya bagi Allah Israel. Nah, Tuhan tidak mau berbagi panggung, saudaraku, dengan ilah lain dalam hidup kita. Ya, jika kita menggantungkan hidup kita pada apa yang menjadi berhala bagi hidup kita, maka kita akan membayar harga yang mahal. Ya. Yesaya 42 ayat 8 katakan, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Banyak orang merasa karena kerja kerasnya dia diberkati oleh Tuhan. Banyak orang merasa karena hasil usahanya lah ia seperti yang sekarang ini, ya
Allah tidak mau memberikan kemuliaan pada yang lain. Yang Tuhan mau Allah ditinggikan. Mari memberi respon yang benar, ya, ketika kita diberkati, ketika kita sukses, ketika apapun yang dapat kita raih, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan, karena bagi Dialah kemuliaan. Nah, yang ketiga, saudaraku, ya, orang Filistin ya sudah melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, ya, Dagon runtuh dan hancur, tetapi ini Filistin tidak bertobat, tidak menempatkan ya keajaiban itu menjadi satu langkah untuk dia menyembah tabut Tuhan. Mereka bahkan menghindarinya, hanya menghindari ambang pintu. Bahkan saudaraku, mereka memindahkan tabut Tuhan, ya, pindah terus, membuat kehancuran, membuat sakit penyakit, ya, menghindarinya, harusnya menyembahnya, menghilangkan yang lain, berhalanya, saudaraku, ya. Nah, ini gambaran orang yang unik, saudaraku, ya, tetap beragama meskipun sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi tidak berubah hatinya, ya. Sudah melihat bahwa apa yang diyakini ini ternyata dasarnya tidak benar, tetapi dia tetap, ya, begitu saja, ya, ya, begitulah banyak orang, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu berdoa sekarang ini supaya, ya, orang-orang disadarkan melalui banyak perkara, ya, melalui banyak perkara yang terjadi, ya, mereka boleh membawa mereka justru datang kepada Tuhan, bukan untuk menghindarinya. Jadi banyak orang hari-hari ini masih memegang agamanya, ya, tapi tidak punya pertobatan sejati. Hanya ritual, tidak ada hubungan relasi. Ya, tapi mereka terus mengerjakan agamanya itu. Nah, kita berdoa, saudaraku, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Semua, ya, baik perbuatan Allah kita yang besar atau membuat mereka melihat, ya, agama mereka, Allahnya tidak ada apa-apanya, itu membuat mereka bertobat, ya, membuat mereka berbalik dari jalan yang sesat, saudaraku. Nah, 2 Timotius 3:5 katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka sadar bahwa itu nggak ada apa-apanya. Sama seperti orang Palestina, mereka lihat Dagon ini nggak ada apa-apanya, tapi terus saja menjalankan ibadah mereka. Yesaya 29 ayat 13 katakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulut, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, ini bagi kita, mari kita, saudaraku, bukan hanya sekedar, ya, percaya begitu saja kepada Tuhan kita, karena kenyataannya si jahat pun, ya, kata firman Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan kita itu Allah yang besar, cuman dia tidak patuh, ya, hatinya menjauh. Nah, mari kita tidak seperti itu, ya, kita terus bukan hanya di mulut, tetapi di dalam hati percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang layak disembah. Biar ini menjadi perenungan bagi kita sehingga kita memiliki respon yang benar. Respon yang benar. Kita sudah memiliki Allah kita, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mari kita tinggikan. Tinggikan dia dan tidak ada yang lain. Mari kita beri kemuliaan, penghormatan yang tertinggi bagi Allah kita. Mari kita, ketika kita melihat Allah kita yang dahsyat itu, dan apa yang kita yakini, ya, dengan apa yang kita yakini seolah-olah ada kekuatannya, saudaraku, ketika kita lihat, oh ternyata tidak, mari kita bertobat. Ketika kita melihat ada masalah dalam hidup kita, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi atas hidup kita, mari kita koreksi.
hidup kita, bukan membelanya, bukan terus bertahan di sana, tetapi memiliki respon yang benar. Datanglah kepada Tuhan, ya, datang kepada Allah kita. Mari kita pakai doa kita pagi hari, setiap pagi ini, betul-betul untuk meninggikan Allah kita, untuk menaruh harapan kita, andalan kita adalah Tuhan kita. Kita akan melihat, ya, Allah yang membela kita, ya, membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita